وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini pembahasan baru. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullah taala, wa in nasiyal fa'itata hatta shallal hadirata saqatat tartib. Kalau misalnya dia lupa al-fa'itah, dia lupa salat yang lewat itu, dia lupa dan sampai dia salat on time, maka pengurutan itu tidak wajib. Pengurutan itu digugurkan, enggak urut. Apa maksudnya? Wa qadal fa'itata wahdaha, dan kemudian dia mengqadha salat yang terlewati sendiri salat itu. Apa maksudnya di sini? Ya, maksudnya apa? Wa inna siyal fa'itah, dia lupa akan salat yang telah dia tinggalkan. Dia salat on time. Contohnya dia ketiduran, misalnya dia salat zuhur, di waktu zuhur, di awal waktu zuhur dia rapat bersama teman-teman di kantor dan atasan. Dia rapat dan dia ada niatan, nanti setelah selesai rapat saya bakal salat zuhur di waktunya nanti insyaallah. Qadarullah setelah selesai rapat dia ngobrol sama teman-temannya, karena dia orang yang terbiasa salat berjamaah di awal waktu, jadi dia menganggap dia udah salat, jadi lupa gitu loh. Maka dia pun makan siang, kemudian melanjutkan kerja, seolah seperti dia udah salat zuhur, padahal dia belum. Ini bisa terjadi pada orang yang biasa salat berjamaah di awal waktu, selagi ketika sekali dia tidak salat berjamaah di awal waktu, ya dia ngira dia udah salat gitu loh. Itu ya, saking biasanya salat berjamaah di awal waktu. Maka kemudian dia pun jam 2 makan, kemudian ngobrol sama teman-teman, kemudian dia kerja lagi. Kemudian dia di waktu asar salat di masjid, salat asar. Maka di sini apa? Nasiyal fa'itah hatta shallal hadirah. Dia lupa salat zuhur yang telah lewat itu, dia lupa. Dia belum mengqadha'nya di waktu asar, dan dia malah salat al-hadirah, yaitu salat yang hadir sekarang dari waktunya, yaitu salat asar. Dia salat asar. Maka yang seperti ini saqatat tartib. Yang seperti ini pengurutan itu gugur. Artinya dia udah salat asar duluan. Dan dia baru ingat pas selesai salat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah gimana? Ya, kira-kira gimana nih? Saya belum salat zuhur. Belum salat zuhur. Ya. Pada hakikatnya yang seperti ini, walaupun nanti ada pembahasan lagi dari Ibnu Qudamah, sebenarnya yang seperti ini udah selesai, tidak wajib lagi untuk tidak dia salat. Sebenarnya begitu. Dia salat asar udah selesai tadi. Kemudian dia mengqadha salat zuhur 4 rakaat. Lah ini kan berarti kan enggak tertib nih. Berarti dia melakukan asar dulu baru zuhur. Tapi karena ada uzur, yaitu dia lupa, maka dimaafkan. Dia salat asar, kemudian salat asar berjamaah, kemudian dia salat zuhur, maka dia enggak masalah. Karena apa? Karena nisyan, karena lupa, karena ada uzur. Ya, kemudian dia mengqadha salat zuhur setelah itu, ya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufiya li ummati 'anil khata'i wan nisyan." Dimaafkan untuk umatku, yaitu salah, ya, melakukan salah tanpa kesengajaan dan juga lupa, itu dimaafkan. Terus kemudian kasusnya kata Ibnu Qudamah, wa in dzakaraha fil hadirah wal waqtu dayyiqun fakadzalik. Kalau dia mengingat salat yang dia tinggalkan, dia lewatin, belum salat ya, mengingat salat qadha baru di waktu yang on time, kemudian waktunya sempit, maka begitu pula yang tadi. Seperti yang tadi yang ana jabarkan, yaitu antum tidur jam 2 terus baru bangun jam 7 malam, kemudian waktu hadirahnya, waktu sholat yang ketika itu on time adalah sholat maghrib, dan antum belum sholat asar, kemudian waktunya ini kan sempit, antum harus sholat maghrib dulu, maka ini kan berarti nggak urut.
antum maghrib dulu baru asar. Berarti kan nggak urut di sini, nggak urut. Maka yang seperti ini tidak masalah. Yang seperti ini tidak masalah. Ya, dia mengurutkan maghrib dulu baru asar. Maghrib sebagai sholat di waktunya hadirah dan asar karena dia baru bisa mengqadanya di waktu isya. Maka ini nggak masalah. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa in kana muttasi'an wa huwa ma'mum. Bagaimana kalau misalnya dia dalam keadaan berkeluasan sementara dia adalah makmum. Nah ini masalah. Walaupun pendapat yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah ini pendapat yang tidak kuat, ya. Walaupun Ibnu Qudamah bahkan menyebutkan riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW ada sabdanya nanti, namun riwayat tersebut dipermasalahkan oleh ulama dari segi sanadnya. Namun kita pahami dulu baik-baik masalah ini. Wa in kana muttasi'an wa huwa ma'mum. Kalau misalnya nih antum berkeluasan, muttasi', yaitu berkeluasan apa? Waktunya berkeluasan. Ya, antum makmum. Ya, atammaha wa qadal faitah. Maka hendaklah sempurnakan salat hadirah, sempurnakan salat bersama jemaah misalnya, dan antum mengqadha salat yang telah berlalu itu, wa a'adal hadirah, dan kemudian antum mengulangi salat yang on time tersebut. Anak kasih contoh, begini anak kasih contoh. Misal antum tidur jam 2 siang. Kemudian terus tidur di waktu asar, tidur gitu sampai waktu maghrib. Antum dengar azan maghrib. Subhanallah, ana belum sholat. Belum sholat asar. Kemudian antum ke masjid, antum dapatkan bentar lagi qomat. Antum nggak sempat untuk sholat apa? Nggak sempat untuk sholat asar. Nah dikatakan di sini waktu untuk sholat maghrib luas. Tapi ini kan ada jemaah. Dan antum makmum nanti. Kemudian waktu untuk qadha salat asar di waktu maghrib juga luas. Maka kalau kita perhatikan di sini pendapat dari Ibnu Qudamah dan ini pendapat dalam mazhab juga, wa in kana muttasi'an wa huwa ma'mum. Kalau misal seorang ini dia muttasi', waktunya berkeluasan dan dia seorang makmum, maka ya udah atammaha, sempurnakan salat yaitu maghrib bersama jemaah. Ya, sempurna salat maghrib. Kemudian setelah selesai salat maghrib, qadal faitah, yaitu tunaikan, yaitu salat qada asar tadi. Jadi setelah maghrib salat qada asar. Nah, wa a'adal hadirah, dan ulang salat apa? Ulang salat maghrib tadi. Faham enggak di sini? Ulang salat maghrib tadi. Ini demi apa? Demi pengurutan. Faham gak maksudnya? Jadi dia kan salat maghrib bersama jemaah sebagai makmum. Lalu dia mengqadha salat asar. Setelah qadha salat asar, dia ulang lagi salat maghrib di waktu maghrib karena masih luas waktunya. Ini salah satu pendapat ulama. Dan riwayat yang digunakan riwayat Ibnu Umar dari Rasulullah SAW. Anna Rasulullah SAW qala, man nasiya salatan falam yadhkurha illa wa huwa ma'al imam falyusalli ma'al imam. Barang siapa dia salat, ya, barang siapa dia lupa akan suatu salat dan dia baru ingat selagi dia bersama imam, yaitu baru ingat qubail salat maghrib, yaitu mungkin belum qomat, baru ingat astagfirullah saya belum salat asar, tapi ini udah kadung udah mau salat maghrib gitu kan. Atau dia baru ingat ketika apa? Ketika lagi sholat maghrib berjamaah, saya jadi imam, saya jadi makmum, astagfirullah, tadi kan saya belum sholat asar, gitu loh. Entah karena ketiduran, entah karena menunda terus lupa, entah murni lupa, entah gimana. Astagfirullah, saya kan belum sholat apa? Asar. Itu pas lagi sholat maghrib bersama jemaah dia baru ingat itu. Maka falyusalli ma'al imam, terusin sholat bersama imam. Fa'idha faragha min salatih, kalau selesai dari salat maghrib bersama imam, falyu'id allati nasiya thumma yu'id as-salata allati sallaha ma'al imam. Kalau udah selesai salat bersama imam maghrib, ya, jemaah, maka selesai itu maka hendaklah dia ulang salat yang telah dia lupakan, yaitu asar tadi. Kemudian dia ulang juga salat apa? Maghrib yang bersama imam itu.
Ya, rawahu Abu Hafiz Al-Ukbari wa Abu Ya'la Al-Mawsili wa ruya mauqufan ala Ibni Umar. Ini riwayat Abu Hafiz Al-Ukbari dan Abu Ya'la Al-Mawsili, tapi riwayat ini dipermasalahkan oleh sebagian dari ulama dari segi sanad. Dan juga diriwayatkan secara mauquf, ini pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nah, di sini jemaah ikhwan, yang lebih sahih bukanlah pendapat ini. Yang lebih sahih secara fikih, walaupun ini pendapat ulama, ijtihad ulama, dan ini berdasarkan suatu hadis yang memang dipermasalahkan sanadnya, dan yang lebih sahih adalah tidak seperti ini. Wallahu alam. Seperti apa? Ketika seseorang walaupun dia ingat di waktu maghrib, di salat maghrib bersama jemaah, bersama imam, dia ingat, astagfirullah, tadi saya belum salat asar. Dia ingat pas lagi salat maghrib. Maka ya khalas, dia nanti mengqadha salat asar setelah selesai salat maghrib. Dan apakah dia perlu mengulang? Tidak. Yang sahih adalah tidak perlu mengulang. Yang sahih adalah tidak perlu mengulang. Ya, itu disebabkan pertama, hadis yang dipakai untuk pendapat ini bukan hadis yang sahih sehingga tidak disepakati, tidak setujui. Itu yang pertama. Kedua, dari segi kaidah itu juga tidak cocok, ya, tidak tepat. Karena apa? Dikatakan oleh para ulama, di antara dhawabit fiqhiyah tentang masalah qadha salat adalah, atau mengulang salat adalah, mengulang salat ya tanpa sebab seperti ini. Mengulang salat itu perlu ada sebab. Jika tidak ada sebab, maka ini tidak dikatakan sahih. Sekarang kenapa diulang salatnya? Kenapa diperintahkan ulang salatnya? Dia udah salat maghrib bersama jemaah tadi, kemudian disuruh ulang lagi. Apakah salat maghrib pertama itu tidak sah sehingga harus diulang? Ya, apakah salat maghrib yang pertama bersama imam itu tidak sah sehingga harus diulang? Kalau dikatakan sah, ya berarti nggak harus diulang, kan gitu. Ya, karena sesuatu kewajiban yang sudah sah itu tidak ada pengulangan lagi. Kalau antum sudah menunaikan salat wajib secara sah, maka tidak ada perintah untuk mengulangnya. Apalagi perintah pengulangan di sini kan perintah sama-sama wajib hukumnya, yaitu salat maghrib bersama jemaah, dia salat maghrib dalam rangka kewajiban, dan dia salat wajib setelah qadha asar, maghrib lagi dia salat maghrib, itu juga pengewajiban karena wajibnya tartib, yaitu urut. Hanya demi pengurutan maka diulang salat maghrib yang tadi telah dia lakukan secara sahih. Kalau memang salat maghrib bersama jemaah dan imam di awal waktu itu adalah sahih, maka kenapa yang sahih harus diulang? Kalau udah sah, maka kan udah selesai urusan, udah selesai kewajiban. Begitu. Ya. Kalau misalnya salatnya maghrib bersama imam itu tidak sah, batil, maka kenapa tidak dibatalkan ketika lagi salat? Ya, karena ketika kita tahu salat kita tidak sah, maka khalas, tidak usah dilanjutkan, enggak usah diperintahkan untuk, kata di sini fal yusalli ma'al imam. Salatlah bersama, terusin salat. Kalau memang salat maghrib yang pertama ini tidak sah karena belum qadha asar, jadi tidak sah, maka kenapa disuruh terus salat? Kalau memang tidak sah, harusnya selesai dong, enggak usah salat, melainkan salat qadha dulu asar. Ya begitu. Jadi ada beberapa pertanyaan dari ulama-ulama yang tidak menyetujui pendapat ini. Jadi yang sahih adalah kalau dia makmum dan dia baru ingat di dalam salatnya bersama imam bahwa dia belum mengqadha salat sebelumnya, maka dia teruskan tetap salat bersama imam karena itu sudah munaqidah, salat yang sah, dan terus kemudian dia mengqadha salat yang telah berlalu sesuai dengan urutan. Kalau memang lebih dari satu salatnya, atau kalau satu doang salatnya, alhamdulillah dia cukup mengqadha salat tersebut. Kemudian dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa fil munfarid. Nah, sekarang untuk orang yang munfarid, orang yang sendiri, ya salatnya sendiri tidak berjamaah seperti ummahat di rumah misalnya. Untuk munfarid ada riwayatan, ihdahuma annahu kadzalik wal ukhra yaqta'uha. Ada dua riwayat. Misal seorang ummahat dia salat sendirian di rumah maghrib, dan dia baru ingat ketika lagi salat sendirian maghrib itu, dia baru ingat kalau dia belum salat asar. Kalau dia belum salat asar, maka yang seperti ini gimana? Ada dua riwayat. Yang sahih dari dua riwayat ini adalah dia lanjutin salat maghribnya dia, karena dia lagi salat. Dia lanjutin salat maghribnya dia.
Iya. Karena seseorang ketika melakukan suatu amalan, maka dan itu amalan itu sah, maka jangan diputus amalan tersebut. Teruskan aja sampai selesai. Ya. Ada juga riwayat kedua dari mazhab Imam Ahmad, yaqta'uha, yaitu ketika seorang ummahat misalnya dia salat maghrib sendirian dan di salat maghribnya itu dia ingat belum salat asar. Pendapat yang kedua, riwayat yang kedua, yaitu dia potong salat maghrib itu. Dia batalkan salat maghrib itu, lalu dia beralih ke qada salat asar 4 rakaat, baru setelah qada salat asar salat maghrib 3 rakaat. Namun ini bukan pendapat yang lebih sahih dari segi kenyataan fikih, melainkan pendapat yang pertama, yaitu dia teruskan aja salatnya, kemudian dia lakukan berikutnya salat qada. Karena dia diberi uzur, ya, kewajiban urut untuk salat itu diberi uzur karena lupa, enggak masalah insyaallah taala. Ya, wa anhu fil imam annahu yansarif. Juga ada riwayat lain, kalau misalnya orang yang salat berjamaah dengan imam di salat maghrib dan dia belum salat asar. Riwayat lain, kalau misalnya imam annahu yansarif. Ya, jadi imam ini yang agak unik ya. Ya, agak unik. Kalau misalnya imam nih ada pendapatnya. Imam dia salat maghrib. Dan imam ini ingat ketika lagi salat maghrib, imam ini ingat dari salat maghrib, imamnya ingat, astagfirullah tadi saya belum salat asar. Nah, ini muskilah. Imamnya lagi salat maghrib menjadi imam. Ya, dia ingat dia salat, astagfirullahaladzim, saya tadi belum salat asar, harus qada nih. Ada pendapat yang menyatakan bahwasanya annahu yansarif, imam ini insiraf anis shalah, yaitu putus dari salat maghrib itu. Wa yasta'niful ma'mumun, kemudian para makmumlah yang meneruskan salatnya, menggantikan mungkin posisi imam. Ya, ini salah satu pendapat. Namun pendapat yang ini, wallahu alam, ini tidak tepat. Yang tepat adalah dia lanjut aja salat sampai selesai salat. Apalagi ini akan mengundang fitnah bagi orang. Gimana coba? Imamnya Allahu Akbar maghrib, udah baca Al-Fatihah, lagi baca Al-Fatihah. Ya, kemudian baca surat Al-Baqarah, hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu kan maknanya jagalah oleh kalian salat dan salat wusta, salat asar. Baru ingat, astagfirullahaladzim, tadi saya belum salat asar gitu. Baru satu ayat dibaca, diam. Jemaah yang belakang yang hafal ayat itu langsung nerusin apa ayatnya. Enggak, ini saya bukan sedang lupa ayat, saya baru ingat kalau tadi saya belum salat asar. Kalau pakai pendapat yang terakhir ini apa? Insiraf, keluar dari salatnya. Makmum yang akan nerusin. Makmum kira-kira mikirnya ini imam karena apa? Keluar dari salat. Dianggap kentut kan? Padahal imam enggak kentut. Bahkan imam setelah itu dia bakal apa? Salat qada sendiri. Di sini salat qada. Makmum melongo. Gimana nih? Apalagi makmumnya yang belakang nggak punya fikih sama sekali, bingung dia, nggak ada yang maju karena bingung dengan keadaan. Yang lainnya pada bingung semua, pada ngeliatin, lah kok ini ada apa, kok aneh gini. Terus imamnya sendiri salat sini, dia salat qada apa? Qada asar. Allah, salat baru, bingung, imam pada bingung, makmum pada bingung. Akhirnya mereka mungkin banyak yang menganggap bahwa imam ini sedang salat tetap bersama mereka, hanya pindah tempat. Nah, ini kan salat maghrib. Imam salat apa? Asar. 4 rakaat dong. Setelah rakaat ketiga, imam bangkit lagi disubhanallahin sama jemaah. Ini enggak tahu kok ada kejadian kayak gini, ini suatu takdir yang subhanallah. Ya, itu bisa terjadi aja, mungkin aja kalau misalnya imamnya punya fikih namun makmumnya tidak punya fikih. Tapi imam juga berhak untuk nanti ketika dia selesaikan misal pakai pendapat ini, keluar dari salatnya, kemudian imam boleh mengatakan kepada jemaah, tolong gantikan salat saya, gantikan keimaman saya, yang di belakang ganti, ya yang belakang ganti, ya gitu. Itu kalau misalnya pakai pendapat ini ya, walaupun pendapat ini bukan pendapat yang lebih tepat, melainkan imam lanjut aja salatnya. Wa in kathuratil fawaid, kalau misalnya banyak sekali
salat-salat yang faitah, banyak sekali salat-salat yang dilewatin, ya entah karena lupa atau apa. Misalnya dia tidur jam 11 siang, kemudian baru bangun jam 9 atau jam 8 Isya, jam 8 malam. Ini kan fawaidnya banyak, ada 3, ya, zuhur, asar, maghrib. Maka qadaha mutatabi'atan, maka hendaklah dia atau mutataba'atan, yaitu mengqada salat-salat fawaid tersebut secara berurutan. Malam tushghilhu an ma'isyatih atau tud'ifhu fi badanih, selama itu tidak menyibukkan dia dari kewajiban mencari nafkahnya atau ma'isyahnya, dan juga selama itu tidak membebani atau melemahkan badannya, ya, hatta yakhsha fawatal hadirah, ditakutkan kalau misalnya dia kehilangan salat yang on time ketika itu, maka hendaklah falyusalliha thumma ya'udu ilal qada. Kalau misal dia khawatir dia khawatir gara-gara mengqada salat yang banyak ini dia akan kelewatan waktu yang salat yang on time, maka hendaklah dia salat yang on time dulu, kemudian dia kembali untuk menunaikan qada-qada berikutnya, ya. Jadi kalau misalnya seseorang memang dia misalnya dalam waktu 3 hari nggak pernah salat dengan sengaja, atau mungkin dengan uzur, ya, karena kejahilan atau apa, atau mungkin karena kesengajaan dia berdosa dan pengen bertaubat kepada Allah, menurut jumhur ulama kalau misalnya 3 hari masih tetap wajib untuk mengqada salat. Berarti kan dia mengqada sekitar 15 salat fardu, dan itu kadang nggak bisa dilakukan dalam satu waktu, melainkan dia nyicil, ya, secara mutatabi'ah dia nyicil, karena kalau 15 waktu salat berarti 15, ya, 3 kali 17 berapa? 17 kali 2 aja itu udah 34 rakaat. 34 tambah 17 lagi, ya, berarti berapa itu? 51. Nah 51 rakaat itu nggak bisa dia lakukan itu dalam satu waktu, misalnya di waktu zuhur. Saya nggak bisa. Maka nyicil, nanti ketika sempat, dan dia pedagang misalnya, maka mungkin ketika sempat dia hanya sempat di waktu isya mengqadanya. Nah dikatakan di sini malam tushghilhu an ma'isyatih. Ya, selama ini kan ma'isyah kewajiban dia untuk menunaikan amanah dagang atau bekerja, maka nanti ketika kewajiban ini selesai, maka dia mengqada lanjutannya gitu. Ya, atau dia lagi, kalau misalnya dia 20 rakaat aja dia salat qada, itu melemahkan badannya, maka dia cicil, ya. Dalam riwayat lain, wa anhu idza kathurat al-fawaitu falam yumkinhu fi'luha qabla fawatil hadirah falahu fi'lul hadirati fi awwali waqtiha. Ya, kalau misalnya dia banyak salat-salat yang harus diqada, dan dia tidak memungkinkan untuk melakukan itu sebelum salat yang on time, maka dia lakukan salat yang on time, ya. Kayak misalnya dia teringat, ya, belum salat asar. Ini bukan salat asar, ya. Dia belum salat subuh, belum salat zuhur, belum salat asar. Kemudian dia masuk waktu maghrib. Jarak antara maghrib, dia belum salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya misalnya, belum salat itu. Dan kemudian dia masuk waktu subuh. Satu hari kemarin saya belum salat sama sekali 5 rakaat, 5 salat waktu. Masuk waktu subuh, wah ini jarak antara azan niqamah itu kan cuma berapa menit doang. Ini nggak mungkin saya untuk melakukan semua salat ini. Mungkin saya bisa mengqada salat subuh di hari kemarin, salat subuh saya qada di awal waktu subuh, ya, dia qada kemudian mau qomat, kan? Dia salat subuh berjamaah. Nah ini salat subuh berjamaah, ini salat al-hadirah. Setelah salat subuh berjamaah, maka kemudian dia mengqada salat zuhur yang kemarin, asar yang kemarin, maghrib yang kemarin, isya yang kemarin. Maka ini enggak masalah, ya. Ja'adamil faidah fit ta'khir, karena tidak ada faedahnya kalau dia mengakhirkan ma'aluzumil ikhlali bit tartib. Ala kulli hal, itu yang bisa kita tunaikan dari faedah-faedah di kitab ini, di fasal ini. Insyaallah kita lanjut pada waktunya nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'an. Ini
waktu syuruk. Ya, 1 menit lagi nggak usah. Ya. Alhamdulillah kita cukup sampai sini aja. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.